Nama saya Wafi Udunah Irbah dengan NIM 029. Di sini saya akan memaparkan tentang puasa setelah bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan salah satu amalan sunnah yang memiliki posisi unik dalam kehidupan spiritual untuk umat Islam. Setelah menjalani ibadah intensif selama bulan Ramadan, Syawal hadir bukan sekedar sebagai masa-masa ibadah, melainkan sebagai ruang refleksi dan proyeksi diri. Dalam konteks kajian tafsir Al-Quran yang terus berkembang, praktik puasa Syawal dapat dipahami sebagai fenomena religius yang tidak hanya berkaitan dengan teks normatif, tetapi juga dengan bagaimana umat Islam menginterpretasikannya dan memakai anjuran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Secara normatif, anjuran puasa Syawal didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Meskipun dasar utamanya adalah hadis, namun spirit dari amalan ini dapat ditarik dalam kerangka nilai-nilai Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan kelanjutan beribadah atau istiqomah, peningkatan ketakwaan, dan juga pengendalian diri. Dalam perspektif tafsir tematik atau maudu'i, puasa Syawal dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas spiritual yang telah dibangun selama Ramadan. Namun dalam praktiknya, umat Islam memiliki berbagai interpretasi terhadap puasa Syawal. Sebagian memaknainya sebagai perpanjangan spiritual dari bulan Ramadan. Bagi kelompok ini, Ramadan tidak dianggap berakhir secara tiba-tiba, melainkan dilanjutkan melalui amalan-amalan sunnah seperti puasa Syawal. Interpretasi ini menunjukkan adanya kesadaran spiritual yang tinggi, di mana ibadah tidak dibatasi oleh waktu tertentu, tetapi menjadi gaya hidup. Dalam kerangka kajian tafsir kontemporer, hal ini dapat dikaitkan dengan pendekatan fungsional terhadap teks, yaitu bagaimana nilai-nilai Al-Quran dihidupkan dalam realitas sosial dan juga personal. Di sisi lain, terdapat pula umat Islam yang menjalankan puasa Syawal sebagai rutinitas tahunan. Amalan ini dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang diwariskan turun-menurun, tanpa refleksi mendalam terhadap makna spiritualnya. Dalam perspektif hermeneutika tafsir, fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara teks dan juga pemaknaan. Teks agama tetap dijalankan, tetapi dimensi internalisasi dari nilai belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menjadi tantangan dalam kajian tafsir modern, yaitu bagaimana menjembatani antara praktik keagamaan dan juga kesadaran makna. Selain itu, terdapat pula yang memandang bahwa puasa Syawal sebagai investasi pahala semata. Motivasi utama dalam menjalankan ibadah ini adalah untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sebagaimana yang sudah dijanjikan dalam hadis. Perspektif ini tentunya tidak sepenuhnya keliru, karena memang dalam ajaran Islam sendiri, pahala memang menjadi motivasi untuk kita beribadah. Namun jika hanya berhenti pada aspek transaksional, maka dimensi spiritualnya dari ibadah tersebut bisa terabaikan. Dalam pendekatan tafsir etis, puasa Syawal seharusnya tidak hanya dipahami sebagai akumulasi pahala, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan juga kesadaran moral. Dari ketiga bentuk interpretasi tersebut dapat dilihat bahwa puasa Syawal bukan hanya praktik ibadah yang bersifat individual, tetapi juga mencerminkan dinamika pemahaman keagamaan umat Islam. Dalam konteks tren baru kajian tafsir Al-Quran, fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bahwa makna teks bisa bersifat tidak bersifat tunggal, melainkan terus diproduksi melalui interaksi antara teks, konteks, dan juga subjek penafsir. Dengan demikian, puasa Syawal dapat dipahami sebagai proyeksi diri seorang muslim pasca Ramadan, yang menjadi indikator apakah nilai-nilai Ramadan benar-benar terinternalisasi atau hanya bersifat temporer. Melalui pendekatan tafsir yang kontekstual dan juga relatif, puasa Syawal tidak lagi sekedar ibadah tambahan, tetapi menjadi ruang untuk melanjutkan transformasi spiritual, memperkuat ketakwaan, dan juga membangun kesadaran diri yang lebih mendalam dalam menjalankan kehidupan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.